Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di podcast aku. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pukul 6.14. Ada sekitar 15 menit waktu aku untuk sharing bersama kalian. Tapi episode kali ini agak sedikit berbeda, di mana aku tidak akan mengajak kalian untuk berdiskusi mengenai skripsi. Aku juga gak akan ngajak kalian berdiskusi tentang yang mungkin saat ini sedang mengguncang Indonesia, pengesahan RUU yang cukup membuat masyarakat rakyat Indonesia marah. Akhirnya mereka tidak memperdulikan lagi kondisi Indonesia yang saat ini sedang kritis. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, mereka memilih untuk terjun ke lapangan. Mereka berdesak-desakan, bahkan mereka mencoba memanggil teman-temannya untuk menyuarakan hak mereka. Ini tentang perasaan yang dikorbankan sih sebenarnya. Merujuk pada apa yang saat ini mungkin penuh di sosial media kita, baik itu di Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, semua membahas tentang kekesalan, ungkapan kekesalan rakyat Indonesia. Mereka merasa tertindas dan mereka merasa dicuri haknya. Mereka merasa dikorbankan hak mereka dan mereka merasa tidak diperdulikan. Sebenarnya itu juga mewakili kita-kita yang saat ini sebagai pekerja. I wanna say thank you very much buat kalian yang sudah mau terjun ke lapangan. Tapi aku hanya pesan buat kalian, please keep hold. Kalian harus benar jaga kesehatan kalian, karena kalian berjuang di tengah-tengah COVID-19, dimana mungkin dengan hari ini banyaknya rakyat Indonesia yang terjun ke lapangan. Bahkan itu tidak hanya membuat negara Indonesia menangis, tapi bahkan itu membuat kaget COVID-19, dimana mungkin jika seandainya kita bayangkan COVID itu hadir dan melihat kita, dia akan merasa kaget. Kenapa rakyat Indonesia bergemuruh, kemudian mereka bergabung di jalanan, yang padahal selama ini masyarakat Indonesia benar-benar menjaga diri masing-masing, diam di rumah, social distancing. Mereka sangat memperdulikan kesehatan mereka, bahkan mereka sangat membatasi komunikasi dengan saudara sekalipun. Tidak hanya dengan teman, tidak hanya dengan rekan kerja, tapi dengan saudara sekandung pun yang berbeda tempat, yang berbeda daerah, mereka sangat menjaga hal itu karena menghindari suatu kondisi, yaitu adalah pandemi COVID-19. Tapi dengan adanya RUU, entah apa tujuan pemerintah, yang mampu mengguncangkan dan menarik paksa rakyat Indonesia untuk marah. Ya udahlah, itu adalah suatu keputusan yang mungkin kita sebagai rakyat yang awam tidak paham apa sebenarnya maksudnya gitu. Apa tujuan utamanya gitu. Apakah mereka tidak bisa menahan sebentar saja sampai COVID-19 ini hilang, sampai benar-benar ketika masyarakat bergabung itu tidak akan terkena COVID. Mereka itu tidak akan terancam kesehatannya, tapi mungkin hanya terancam kecelakaan fisik. Sudahlah, kita tidak usah membahas itu. Sekarang aku akan ngajak kalian buat kita coba refresh diri kita. Kita coba ajak damai hati kita untuk berdamai dengan keadaan. Yes, keadaan kalian masing-masing, keadaan kita masing-masing. Entah mungkin yang saat ini sedang ada masalah, baik itu dalam segi percintaan, baik itu dalam segi keuangan, baik itu dalam segi pribadi dan lain sebagainya. Apapun masalah itu, aku minta sama kalian harus percaya dan yakin ini adalah hidup, yang artinya akan terus berjalan seiring berjalannya waktu. Entah itu kamu mau memilih menyerah atau kamu memilih untuk terus maju, memperjuangkan kesuksesan kamu. Yang penting kamu harus selalu ingat, waktu ini terus berjalan. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kesempatan yang sama ya maksudnya. Ya dalam artian, ketika kamu saat ini sedang terpuruk, coba kamu pejamkan mata kamu, bisikkan pada hati kamu, hey, ini tuh hidup. Hidup itu adalah sebuah jalan di mana ketika ada kesedihan, pasti ada kebahagiaan di depannya. Di mana saat ini sulit, pasti ada kemudahan di depannya. Hai hati, ayo berdamai.
tenangkan diri kamu, ajaklah logika kamu untuk berpikir positif. Karena apa yang akan terjadi di depan itu tergantung dari kondisi kamu, wahai hati. Ketika kamu terus berpikir, merasa sakit hati, itu akan menarik logikaku untuk selalu berpikir bahwa tidak ada kebahagiaan untukku. Terus berpikir hal seperti itu, maka itu akan mendorong aku untuk mengucapkan bahwa aku tidak bahagia. Ketika aku berbicara aku tidak akan bahagia berulang kali, maka pikiranku akan ke distract bahwa kebahagiaan itu tidak pernah aku miliki. Makanya aku mau minta tolong sama kamu, wahai hati, berdamailah. Yakinlah, kita punya Rob, kita punya Tuhan yang sama. Masalah ini dari Dia. Yuk kita minta solusinya sama Dia. Nah, kira-kira seperti itu. Kamu terus latih hati kamu setiap hari, bahkan kalau perlu setiap detik, untuk selalu berdamai dengan kenyataan, berdamai dengan kehidupan, ya berdamai dengan ya inilah yang terjadi. Jalani saja, semua akan berakhir pada waktunya. Kamu sedih saat ini, pasti ada kebahagiaan di depannya. Kamu sulit saat ini, ketika kamu berjuang, berusaha, berdoa, pasti ada kemudahan di depannya. Hidup tak selamanya sedih kok. Hidup tak selamanya susah. Hidup itu sebuah jalan. Anggaplah mungkin saat ini kamu sedang berada di jalan yang lapang. Nanti juga pasti ada jalan yang turun. Kemudian nanti juga kamu akan menemukan jalan yang tinggi, di mana kamu harus mendaki. Kamu berusaha untuk dalam pendakian itu kamu harus mengatur nafas kamu agar kamu bisa sampai dengan selamat. Kamu juga tidak terlalu lelah. Ya lelah-lelah dikit wajarlah, namanya juga hidup. Yang penting kamu itu dalam perjalanan tidak pernah menyingkirkan orang lain dengan yang salah. Yang salahnya gimana nih? Mungkin kamu maju untuk menyingkirkan orang lain, itu tidak boleh. Atau kamu bahagia dengan menyakiti orang lain, itu juga tidak boleh. Lah kenapa? Tuh orang lain juga mungkin bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Mereka bisa menyakiti kita, bahkan lewat ucapan mereka, tindakan mereka, egoisnya mereka. Mereka juga bisa menindas kita dengan sok kuasanya mereka. Itu urusan mereka. Lagi-lagi kamu harus ngajak hati kamu untuk menerima hal itu, bahwa biarkan mereka melakukan hal apapun semau mereka, asal tidak dengan kamu. Ingat ya, jangan pernah membalas dendam dengan dendam. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu balas semua kejahatan dengan kebaikan, semua benci dengan kebaikan, semua dendam dengan kebaikan. Senyum saja, jalani saja. Apapun yang mereka lakukan terhadap diri kamu, asal jangan kamu melakukan hal buruk pada orang lain. Rugi dong, kita dibenci sama orang, kita diomongin sama orang, masa kita harus tetap baik sama mereka? Enggak rugi, sama sekali enggak rugi. Ketika mereka dipenuhi dengan kebencian, mereka sesak nafas karena benci dengan kita, kita balas mereka dengan senyuman, kita balas dengan doa yang baik. Doakan dia semoga dia memiliki hati yang lembut. Di luar dari entah itu kamu percaya sama orang itu, entah kamu mungkin kehilangan kepercayaan sama orang itu, tidak masalah, asal kamu tidak menyakiti hati mereka. Semakin kamu menyakiti hati mereka, semakin kamu ingin membalas dendam sama mereka, semakin terpuruk dan akan semakin sakit hati kamu. Kenapa? Karena itu memang kejahatan, itu tidak baik. Yakin dan percayalah, ketika kamu membenci orang lain, maka di saat itu pula kamu akan menyakiti hati kamu sendiri. Makanya aku ngajak kalian berdamai dengan hati kalian dulu. Ajak hati kalian untuk berdamai dengan kenyataan, sehingga dia akan menerima apapun yang terjadi. Dia akan menjalani hidup ini dengan ikhlas. Cobalah ketika misalkan kalian memang menghadapi kesulitan,
oh mungkin nanti kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Atau mungkin saat ini kita sedang ditimpa masalah, ya kita berpikir positif. Oh pasti Allah sudah menyiapkan kabar gembira di depan sana. Terus latih pikiran kita untuk selalu berpikir positif. Ajak hati kamu untuk menjalani hidup ini dengan baik. Karena kebahagiaan dan apapun yang terjadi dalam hidup kamu berawal dari hati kamu sendiri. Yakin dan percayalah bahwa kebahagiaan milik kita semua. Teruntuk kamu, semoga selalu bahagia.